Halo, kali ini gua Hafid Ridwan. Sebagai dokumentasi dari belajar gua, pengen berbagi sedikit tentang linear search. Di mana di algoritma biasa disebut linear search ini digunakan untuk mencari angka ya. Dan pencarian angka itu biasanya itu dimulai dari kiri. Nah, kita langsung masuk aja ke permisalan atau contohnya. Misalnya nih, kita punya data sebanyak 10 yang nggak berurutan kayak 8, 4, 5, 9, 3, 10, 1, 2, 7, dan 6. Ini datanya ada 10 data. Kita mau nyari nilai atau angka 8 gitu. Nah, ini ada di keberapa itu? Kalau kita lihat dari sini mudahnya ya itu ada di indeks ke 0. Kalau teman-teman tahu itu indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi indeks ke 0 itu 8, indeks ke 1 itu 4, indeks ke 5 2, indeks ke 3 9, dan seterusnya. Itu indeks. Oke, perlu catatannya indeks itu dimulai dari angka 0, bukan 1. Jadi indeks ke 0 itu nilainya 8, indeks ke 1 itu nilainya 4. Nah, dengan linear search ini kita nyari ini dari yang paling kiri, data yang paling kiri. Oke, berarti dari 8, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita mau nyari angka atau nilai 8, berarti di perulangan pertama ini kita langsung mendapat angka 8, itu di indeks ke 0. Kalau misalnya kita mau nyari angka 3, berarti di indeks ke berapa angka 3 itu muncul? Kan itu pertanyaannya. Berarti di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Di indeks keempat angka 3 itu muncul. Kalau kita mau nyari angka 6, di indeks berapa angka 6 itu muncul? Misalnya kita hitung lagi, berarti indeks awal itu selalu 0 ya. Ingat, indeks awal itu selalu 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di indeks ke 9. Oke, kalau udah paham atau kurang jelas bisa diulang lagi. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh penyelesaian programnya dengan JavaScript ya. Kita akan membuat fungsi linear search untuk mencari angka data ini. Oke. Di kali ini gue pakai CodePen sebagai editor buat JavaScriptnya. Dari penjelasan tadi kita misalnya udah punya nih data yang tadi ada 10 ya kan. Kita tulisnya di sini dengan misalnya variabel namanya data. Nah, ini isinya berarti ada 10 banyaknya data. Sebagai pengingat dikasih catatan di sini berarti indeksnya ke data 8 indeksnya ke 0. Nilai 4 itu indeksnya 1 dan seterusnya. Ini gue sebagai catatan aja biar teman-teman ingat. Dan ada satu variabel yaitu search nilai. Ini nilai yang kita mau cari dari banyak data ini. Misalnya kita mau nyari 3 atau 10 atau 1, bebas-bebas aja. Ini nanti bisa diubah-ubah. Kemudian kita bakal bikin katakanlah fungsi, atau kita bikin dulu variabel baru namanya hasil. Ini buat menampung si balikan data dari fungsi. Jadi kita buat fungsi dulu. Misalnya kita buat namanya linear search. Butuh data apa aja sih yang ditampung? Berarti kan kita butuh namanya parameter data buat nanti diproses, terus juga search nilainya berapa, ya kan? Nah, kemudian kita buat fungsinya. Karena ini kan belum ada nih linear search, kita buat fungsinya di sini. Function linear search. Parameternya jangan lupa
ada 2 parameter, kita copy dari sini data. Ingat ya, data ini mengacu ini, search nilai ini berarti mengacu ke sini. Oke. Kalau teman-teman bisa lihat console log data, bakal kelihatan ya. Nah ya kan, ini datanya. Oke, kita bakal buat perulangan. Kenapa kita buat perulangan di sini? Karena ini datanya itu array, berarti kita harus ngeloop dari kiri kan, satu-satu diulang. Kita mau nyari 3, berarti 8 ini sesuai gak apa yang mau kita cari nilainya? Oh bukan, berarti bukan indeks ke 0. Terus lanjut lagi ke 4, ngulang lagi dia nyari. Sama gak nih datanya yang kita cari? Enggak. Terus sampai nanti ketemu di sini di indeks keempat. Dan perulangannya bakal berhenti di sini. Oke, kita buat perulangannya. Let i sama dengan 0. Ini variabel i, variabel baru untuk menampung indeks nantinya. Terus kita punya data length. Length itu ini ya, banyaknya data. Nih, 10. Di sini ada 10 data, banyak ya. Berarti di coding JavaScript namanya length, data titik length. Ini bakal 10. Kurang dari sama dengan i. Setiap perulangan i-nya nambah 1. Tuh. Kondisinya gimana? Berarti kan kalau misalnya nilainya, search nilainya ini ketemu sampai di mana nih? Ini bakal ngebalikin si indeksnya nih. Berarti kan kita mau, berarti data, banyaknya data ini indeks ke i sama dengan nilai yang kita cari ya dong. Kalau sama dengan nilai kita cari, kita kasih return i, kita balikin nilai i nya. Oke. Kalau misalnya datanya nggak ada yang kita cari, maksudnya nggak ada di sini gitu, misal kita mau nyari 11, kita return aja biar tidak terjadi error kan. 11 min 1 berarti tandanya salah gitu kan. Ini sebagai penanda aja nih mah. Itu kita balik lagi ke 3, angka 3. Kalau bingung nih, misalnya data ke i ya, misalnya ini kan perulangan, i nya dimulai dari 0, berarti ini data i indeks ke 0 ya, ingat ya, dari 0 berarti kan 8. Apakah sama dengan search nilai ini 3? Enggak dong ya kan, tidak. Berarti lanjut lagi, diulang lagi, ditambah nih di sini tambah 1, berarti i nya sama dengan 1. Data indeks ke 1 itu berarti kan indeks ke 1 4. Apakah 4 sama dengan nilai yang dicari 3? Enggak, dia ngulang lagi terus nambahin, i nya jadi 2, berarti di sini 5 sama dengan 3, bukan, nambah lagi 1 kan, i nya 3, indeks ketiga, nilainya berapa? 9 sama dengan 3, bukan, ngulang lagi dia terus sampai dapat angka 3 indeks ke 4. Oke, kita coba buktiin dulu. Kalau kita lihat di konsol ya, kita clear konsol titik log. Nah, ini bakal dapat indeks keempat. Ini dong. Ini kita dapat 3.
nilai mau dicari kan 3, berarti indeksnya ke berapa? Indeks keempat. Kalau kita biar mudah, berarti di indeks ke 4 serta nilai gitu. Di indeks keempat nilai 3 ditemukan. Di indeks keempat nilai 3 ditemukan. Di indeks keempat nilai 3 ditemukan. Berarti berapa kali perulangannya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali perulangannya. Kalau misalnya kita menguji, kita buat variabel baru aja, misalnya perulangan ke itu sama dengan 0, kita kasih nilai 0 dulu. Di sini kita tambahin berapa sih, banyak ya kalau mau tahu yang perulangan ke sama dengan 1. Nah, nih close dulu aja biar nggak pusing. Konsol titik log perulangan. Oke, kita lihat konsolnya. Nah 1, 2, 3, 4, 5 kan di perulangan kelima. Berapa kali perulangan dilakuin sama dia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali perulangan. Perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, keempat, kelima. Berarti yang ketiga ditemuin. Perulangan kelima di indeks ke-4. Kalau misalnya kita ganti 8, kita clear dulu, kita ganti sini 8. Cara. Nah, di perulangan keberapa 8 ini ditemuin? Jadi sekali doang dia ngulang. Melakukan pencarian ini sekali ketemu langsung udah. Di indeks ke 0 nilai 8 ditemukan, di perulangan ke 1, perulangan 1 langsung ketemu 8. Kalau ke 6 kita mau cari 6 ke berapa? Di perulangan ke 10 kali kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angka 6 ditemukan pada indeks ke 9. Seperti itu. Berarti kalau kita mencari base case-nya itu di search nilai sama dengan 8. Karena perulangan minimalnya hanya sekali, yaitu paling sedikit. Dan untuk worst case-nya berarti kan di angka pojok paling banyak dia ngelakuin perulangan, berarti di angka 6. Karena perulangannya paling banyak, sedangkan average cost-nya itu berarti ada di tengah-tengah nilai ini. Kalau angkanya 10 berarti ya di antara 3 atau udah 10 average cost-nya di sini.
3 atau 10. Di tengah tidak terlalu banyak atau sedikit. Perhatikan ya, rata-rata perulangannya di sinilah. Kita asumsikan. Seperti itu aja. Oke, terima kasih.